Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 107. Seluruh alam dewa kekosongan terlibat dalam diskusi panas. Ada begitu banyak kebisingan sehingga langit praktis terbalik. Bocah iblis itu benar-benar pergi ke Heaven Mending Pavilion. Selain itu, dia tidak hanya menggali tulang berharga di wilayah ke-8, dia juga mencuri obat yang berharga. Dia bahkan meninggalkan beberapa tulisan di batu besar di medan perang kedua, dan tindakannya menimbulkan kontroversi besar. Anak ini benar-benar menentang surga. Dia benar-benar memprovokasi krisis seperti itu di dalam tanah suci kuno. Penatua yang menyedihkan Xiong Fei dan Zhuo Yun hampir memuntahkan darah. Gaya bayi ini tidak berubah dari dulu. Dia masih belum berhenti melakukan hal-hal yang keterlaluan seperti menggali tulang atau mencuri obat. Dia bahkan lebih ahli dalam hal itu sekarang. Hehe, ini benar-benar menarik. Ribuan orang menyelesaikan persidangan, dan itu semua berkat anak ini. Akankah Heaven Mending Pavilion masih merekrut murid tahun depan? Saya pikir mereka akan menangguhkannya. Berita menyebar dengan cepat di dalam Void God Realm. Dengan cepat, semua orang diberitahu tentang apa yang terjadi hari itu di medan perang kedua. Ini benar-benar menarik. Beberapa tetua yang meludahkan darah di dalam Heaven Mending Pavilion sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk anak nakal ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan menangkapnya pada akhirnya atau tidak. Saat ini, topik diskusi terpanas secara alami terkait dengan bocah iblis itu. Orang-orang percaya bahwa anak ini benar-benar layak dikenal sebagai anak ajaib. Kemanapun dia pergi, akan selalu ada kebisingan sebagai akibat dari tindakan kemarahan surgawinya. Bagaimana menurut kalian jenius nomor 1, Xiao Tian, mendapatkan luka besar? Menurut penelitianku, itu pasti perbuatan bocah iblis itu. Apakah Anda lupa garis lain di batu itu? Palu di tangan, penguasa negeri. Lepuh besar pada pemuda berjubah perak itu pasti berasal dari serangan palu bocah iblis itu. Hehe, hahaha. Void God Realm tertawa terbahak-bahak, dan pemuda berjubah perak itu hampir melarikan diri dari Heaven Mending Pavilion. Gunung-gunung ini sangat tinggi, tetapi banyak udara yang menguntungkan berlama-lama di sekitarnya. Karena ada obat-obatan tua yang tumbuh di antara celah-celah bebatuan yang memenuhi udara dengan aroma manisnya, itu membuat tempat ini tampak alami dan damai. Petak-petak hutan bambu tumbuh di sekitarnya, dan ada banyak tempat tinggal yang berlokasi di sana. Semua 3.000 murid akan tinggal di sini. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa jenius dibawa pergi, seperti pemuda berjubah perak itu. Tampilan keterampilan mereka dalam medan perang kedua sangat mencengangkan. Segera setelah itu, si kecil mengetahui bahwa dia tidak memiliki banyak kebebasan di tempat ini. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya harus melakukan beberapa pekerjaan manual, seperti mengairi ladang obat-obatan dengan mata air atau mengekstraksi logam halus yang langka. Saya datang ke sini untuk berkultivasi. Kedua lelaki tua itu hanya menunjukkan wajah mereka setiap beberapa hari sekali, dan mereka hanya menyampaikan hal-hal yang sudah saya pegang. Ini benar-benar membuang-buang waktu di sini. Si kecil tidak puas. Jangan mengeluh. Murid baru selalu mulai dari paling bawah, jika tidak, mengapa orang lain mengajari Anda teks tulang dan teknik berharga? Mereka hanya akan mementingkan Anda jika bakat Anda cukup menakutkan, kata seorang remaja berusia 14 hingga 15 tahun. Oke. Si kecil mengangguk. Selama beberapa hari terakhir, dia selalu menatap ladang obat dengan tidak sabar. Kapan gilirannya untuk menyirami mereka? Dia selalu menantikannya, sayangnya, dia tidak pernah mendapat giliran. Terlepas dari hal-hal ini,
lelaki kecil itu juga merenungkan masalah King Feng yang diganggu. Dia harus mengurusnya, tetapi dia hanya tahu di mana murid-murid jenius itu tinggal, dan bukan siapa King Feng kecil yang terluka itu. Dia ingin pergi ke sana, tapi dia takut ketahuan. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci kuno. Siapa yang tahu berapa banyak ahli menakutkan yang menjaga tempat itu? Hai Ribol, kamu hal yang tidak bisa diandalkan. Kapan kamu akan masuk ke dalam? Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. 2 hari kemudian, sesuatu yang kusam dan abu-abu muncul. Ia beraksi mencuri, dan mengendus-endus hingga langsung berkeliaran di depan kediaman si kecil. Peng! Pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan si kecil bergegas keluar. Dia segera meraih Hai Ribol di bagian ekornya dan mengangkatnya. Sisi, protes Hai Ribol, dan berteriak dengan marah. Kok baru ke sini? Kamu mau pergi kemana? Wah, cakar kecilmu memiliki bau obat roh. Berapa banyak yang telah kamu ambil? Si kecil segera menemukan jawaban atas pertanyaannya. Hai Ribol malu dan malu. Pada akhirnya, itu hanya menjulurkan cakar kecil, lalu dengan marah mulai berteriak lagi. Dia menemukan bahwa di dalam pegunungan spiritual yang memancar dengan udara yang kaya ini, ada lebih dari 1 jenis obat roh. Setelah berkeliaran selama beberapa hari, itu hanya bisa mendapatkan 1 setelah menghadapi banyak bahaya. Hanya bisa memakan 1 batang tanaman spiritual saat berada di gunung yang dipenuhi dengan harta ini sedikit memalukan bagi Hai Ribol. Karena itu diperparah tanpa henti. Si kecil menggosok dan mencubitnya, dan berkata, kamu bahkan melupakanku setelah mengumpulkan obat roh. Apakah Anda sengaja menyembunyikannya, dan diam-diam memakannya di samping? Bola berbulu membuat gerakan dengan 1 cakar kecil, dan berteriak dengan suara zizi. Itu memandang rendah si kecil, karena bahkan Zuyan kecil ini mendengar tentang hal-hal aneh yang terjadi di wilayah ke-8 dan medan perang kedua. Setelah diremehkan oleh monyet seukuran kepalan tangan, si kecil secara alami harus memperbaikinya dengan mencubit dan menggosoknya. Akhirnya dengan ekspresi serius, dia berkata, King Feng diganggu oleh seseorang. Pergi ke sana dan tanyakan padanya tentang apa yang terjadi. Setelah topik serius diangkat, mata besar Hai Ribol berputar. Itu tidak menurun, dan dengan cepat menghilang. Daerah ini dikelilingi oleh puncak hijau dan lembah biru, dan itu adalah tempat spiritual dengan kabut tebal yang naik. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi, dan area ini jauh melampaui area tempat murid biasa tinggal, karena orang-orang yang tinggal di sini semuanya jenius. Namun, King Feng memiliki wajah berdarah dan bengkak sekarang. Seseorang sedang duduk di dalam rumahnya sambil mengobati lukanya, dan erangan menyakitkan akan terdengar dari waktu ke waktu. Kapan saya bisa memasuki alam Heavenly Passage? Kalau tidak, aku akan diganggu oleh orang-orang itu sepanjang hari, gumamnya pelan pada dirinya sendiri dengan sedih. Secara umum, dia dianggap cukup muda di sini, dan kultivasinya adalah yang terlemah. Dia menarik perhatian beberapa orang begitu dia tiba di sini. Mereka bertukar petunjuk dengannya, dan memukulinya dengan keras hingga setengah tubuhnya berubah menjadi ungu. Ini adalah cedera internal yang sangat sulit untuk disembuhkan dengan cepat. Itu hanya bisa disembuhkan secara perlahan, tetapi orang-orang ini mengganggunya setiap hari. Mereka dengan kasar dan tidak masuk akal menuntut untuk bertukar petunjuk dengannya. King Feng tidak mengerti pada awalnya. Namun, baru-baru ini dia mengetahui bahwa jika seseorang tidak membuat kemajuan 1 inci pun di dalam camp Genus, mereka akan dengan cepat dihilangkan dan digantikan oleh orang luar. Mereka tidak akan membiarkan saya menyembuhkan luka saya untuk memperlambat saya. Saya tidak akan dapat membuat kemajuan dalam kultivasi saya, dan mereka akan menunggu saya dikeluarkan. Setelah itu terjadi,
orang-orang mereka sendiri akan lebih mudah masuk, gumam King Feng pada dirinya sendiri. Ada sepetak besar memar di wajah kecilnya, dan bahkan bergerak sedikit saja akan membuatnya sangat sakit. Dia tidak membayangkan bahwa persaingan akan begitu kejam dan intens di sini. Orang-orang bahkan akan menerapkan skema ini lagi orang-orang muda, dan membentuk aliansi kecil. Alasan utamanya adalah karena Camp Genius akan mendistribusikan obat-obatan langka dan buku-buku tulang yang melampaui luar pada awal setiap bulan. Itu memungkinkan seseorang untuk maju dengan pesat. Tidak peduli apa, aku harus bertahan sampai awal bulan depan untuk menyembuhkan lukaku dengan obat-obatan yang didistribusikan itu. Pada saat yang sama, saya akan menghafal isi buku tulang untuk kakak kecil, gumam King Feng pada dirinya sendiri sambil mengatupkan giginya dengan ketekunan. Dia tahu bahwa meskipun beberapa orang itu kuat, mereka bukan orang yang paling menakutkan karena mereka masih mengandalkan orang lain. Saya harus bertahan dan tetap di sini. Setiap tahun, roh penjaga di kedalaman tanah suci kuno ini akan menjelaskan kitab suci. Dikabarkan bahwa itu sangat mengejutkan dunia, dan akan memungkinkan orang untuk mendapatkan wawasan yang tiba-tiba. Saya harus mengingat tulisan suci itu untuk kakak kecil. King Feng menangani lukanya sendiri, lalu duduk bersila di tempat tidurnya untuk mulai berkultivasi. Sayangnya, beberapa simbol di dalam luka secara acak menghantamnya. Mereka ditinggalkan oleh para pemuda itu, dan cukup sulit untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya. Itu sangat merugikan kultivasinya. Jika kakak kecil ada di sini, dia pasti bisa menindas mereka dengan mengangkat tangannya. Namun, saya tidak bisa mengandalkan sedikit besar bro untuk semuanya. Saya juga harus berusaha sekuat tenaga. Jika saya berkultivasi selama mereka melakukannya, saya tidak akan kalah. King Feng menyemangati dirinya sendiri. Di luar jendela, sebuah benda kecil menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling, lalu menyelinap ke dalam. Bola berbulu. King Feng sangat terkejut. Beberapa hari ini sangat sepi baginya. Setelah diganggu oleh orang-orang itu, dia teringat akan kehangatan desa batu. Dia hampir menangis setelah hanya beberapa hari tanpa melihat Hairy Ball. Hizei. Hairy Ball berteriak marah ketika melihat semua jenis memar di tubuhnya. Semua luka itu memiliki simbol yang tertinggal di dalamnya. Tiba-tiba, dia tidak bisa duduk diam lagi dan memeluk King Feng, karena mereka telah bersama cukup lama dan mengembangkan hubungan yang baik. Tidak apa. Saya tidak terluka, King Feng menghiburnya. Hizei. Hairy Ball tidak peduli dan berteriak tanpa henti. Maksudnya adalah ingin membalas dendam. Jangan pergi. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat melarikan diri. Orang-orang itu sangat sulit untuk dihadapi. King Feng menenangkannya. Hairy Ball menjadi tenang, lalu menggaruk kepalanya sebentar. Itu membuat beberapa gerakan di udara dan memberitahu King Feng untuk menginformasikannya tentang apa yang terjadi. Kemudian itu akan membuat si kecil tahu, dan ketika saatnya tiba, dia akan membereskan orang-orang itu. Saya sangat senang bahwa kakak kecil memasuki paviliun surga mending, tetapi saya tidak ingin mengganggunya untuk semuanya. Kalau tidak, saya mungkin tampak terlalu tidak berguna, kata King Feng. Hairy Ball segera membanting cakarnya ke meja. Maksudnya adalah, dia sudah tahu sejak lama. Jika Anda tidak memberitahunya, dia akan mengkhawatirkan Anda. King Feng secara emosional tergerak. Tidak hanya kakak kecilnya yang peduli padanya, bahkan monyet kecil ini juga. Matanya menjadi merah di tempat saat air mata hampir menetes. Kemudian, dia menceritakan pengalamannya selama beberapa hari terakhir ini. Hairy Ball kembali pada paruh kedua malam itu. Setelah si kecil mengetahui tentang apa yang terjadi, wajah kecilnya segera menjadi gelap saat dia berkeliaran di kamarnya.
Beberapa pemuda ganas dengan dukungan seorang jenius yang bernama belakang Yu2. Mungkinkah itu keluarga Rain yang sama dari Stone Country? Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya agak dingin. Jika aku menjaga orang-orang itu, aku mungkin akan memprovokasi klan hujan. Pada akhirnya, apakah ini akan melibatkan Shi juga? Meskipun ini adalah masalah kecil, si kecil masih mempertimbangkan pilihannya dengan seksama. Hairibol melambaikan cakar kecilnya di sampingnya. Itu membuat beberapa gerakan yang sangat kejam. Si kecil tertawa dan berkata, Hairibol, kamu harus ingat bahwa kamu tidak bisa langsung menyerang dan mulai memukuli atau membunuh orang. Hanya orang barbar yang melakukan hal itu. Hairibol segera menginjak dan melompat-lompat sambil meneriakkan sisi tanpa henti. Sepasang cakar kecilnya bahkan membuat beberapa gerakan. Maksudnya adalah, bukankah kamu selalu melakukan itu? Kamu selalu sangat biadab. Si kecil ditempatkan di tempat yang canggung. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan berkata, itu tergantung pada situasinya, dan siapa kamu lagi. Secara alami, Anda harus bersikap tidak beradab dan kejam di gurun besar. Hairibol melengkungkan bibirnya untuk menunjukkan rasa jijiknya. Biarkan aku berpikir sebentar. Dalam 2 hari, beberapa orang dari Camp Genius akan datang ke sini untuk menunjukkan kekuatan luar biasa mereka untuk memotivasi kita. Aku hanya akan mengurus mereka saat itu, kata si kecil. Dia telah menerima beberapa berita sejak lama bahwa pada hari itu, tidak ada guru yang datang untuk mengajari mereka teks tulang, dan mereka tidak perlu melakukan pekerjaan juga. Mereka hanya harus menunggu di sini untuk kedatangan para jenius itu. Itu terutama karena ada banyak pemuda yang tidak puas akhir-akhir ini, dan merasa bahwa mereka membutuhkan motivasi untuk kultivasi mereka dari waktu ke waktu. Itu sulit untuk dipahami. Selain itu, kata-kata para tetua sangat sederhana, jika Anda cukup kuat, dan bakat Anda cukup menentang surga, Anda dapat langsung pergi ke Camp Genius tanpa harus tinggal di sini lebih lama lagi. Alasan para jenius itu akan datang secara alami untuk menunjukkan perbedaan di antara mereka untuk menghindari keluhan lebih lanjut. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Sekelompok jenius muncul di antara pegunungan dan bergegas. Kelompok orang ini semuanya bersinar dengan kesehatan dan kekuatan. Mereka semua luar biasa. Dan mereka semua adalah elit yang membedakan diri mereka sendiri dalam klan besar mereka. Mereka semua sangat dihormati oleh Heaven Mending Pavilion dan tertarik ke sekolah. Sekelompok jenius yang bakat luar biasa tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Semuanya sangat kuat. Tidak ada judul di Raus. 2. Yu Hujan. Oleh karena itu, seseorang bernama Yu mungkin berasal dari klan hujan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.